Perusahaan yang akan kami kupas sesuai dengan 3J dan Magic adalah PT Suburwangi Sentosa yang berlokasi di Desa Karas, Kabupaten Magetan. PT ini bekerja sama dengan Petroganik, Petrokimia Gresik yang berfokus dengan pembuatan pupuk organik. PT ini memiliki kurang lebih 60 karyawan dan dari 60 karyawan tersebut dibagi menjadi beberapa bidang seperti pemasaran, produksi, administrasi, dan operasional. PT ini memiliki bahan baku utama untuk produksi yaitu kotoran hewan ternak seperti sapi dan ayam. Bahan baku utama dari produk ini diperoleh dari berbagai daerah di Jawa Timur dan hasil dari produksi dari PT ini akan disebar di beberapa kelompok tani dan toko pertanian di daerah Karesedanan Madiun. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai subjek yaitu PT Suburwangi Sentosa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pimpinan dari PT Suburwangi Sentosa itu memotivasi karyawannya. Seperti yang kita ketahui bahwa motivasi itu sangat diperlukan oleh setiap karyawan. Tujuannya adalah untuk mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dan juga untuk mempertahankan loyalitas karyawan tentunya. Pendekatan yang akan digunakan dalam memotivasi karyawan di sini adalah dengan menggunakan model pendekatan pohon motivasi. Nah, pohon motivasi di sini digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tinggi rendahnya motivasi karyawan pada saat berada di tempat kerja. Pohon motivasi ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pada bagian akar, dan bagian yang kedua adalah bagian batang, yang masing-masing memiliki filosofi berbeda. Nah, di sini saya akan membahas mengenai akar. Akar ini kita filosofikan sebagai pondasi. Pastinya setiap bangunan yang kokoh dan kuat memiliki pondasi yang kuat pula untuk menopang bagian bangunan atas. Nah, di sini pondasi ini memiliki 3 tiang utama dan tiang penting yang kita sebut sebagai trisi, yaitu clarity, capability, dan comfort. Nah, di sini yang pertama adalah clarity. Clarity di sini adalah kejelasan akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawan. Jadi, pada saat berada di tempat kerja, karyawan sudah paham dan mengerti apa yang harus ia lakukan. Misalnya saja pada PT Suburwangi Sentosa. Di bagian produksi, pimpinan sudah memberikan target dalam 1 bulan misalnya. Mereka harus berapa biji pupuk yang harus diproduksi dan dijual nantinya, sehingga karyawan berusaha dan memiliki tanggung jawab yang lebih untuk memenuhi target yang sudah ditentukan tersebut. Kemudian, yang kedua adalah capability. Capability di sini adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan. Artinya, perusahaan harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh karyawan dalam memenuhi tugas nantinya. Nah, pada PT Suburwangi Sentosa di sini, ia bergerak di bidang pembuatan pupuk, pastinya memerlukan mesin-mesin untuk proses pembuatannya nanti, sehingga fasilitas yang disediakan sudah lengkap. Akhirnya, itu membuat karyawan termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat lagi karena sudah didukung dengan fasilitas yang ada. Nah, kemudian yang terakhir adalah comfort. Comfort merupakan kenyamanan saat kita berada di tempat kerja. Artinya, tempat kerja merupakan hal penting untuk meningkatkan motivasi kita. Jadi, tempat kerja yang nyaman, tempat kerja yang enak, dipenuhi dengan fasilitas dan juga sarana prasarana tertentu akan membuat kita bisa bekerja dengan lebih baik. Dipenuhi dengan AC misalnya, sehingga kita tidak merasa gerah saat bekerja, dan itu juga bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Nah, pada PT Suburwangi Sentosa di sini
seperti yang kita ketahui bahwa dia bergerak di bidang pembuatan pupuk ya. Jadi tentu saja waktunya lebih banyak dilakukan di luar ruangan atau di outdoor, sehingga untuk tempat sendiri dikatakan nyaman atau tidak itu tergantung. Kalau bagi kita orang asing yang belum pernah ke sana, mungkin tempat itu untuk bekerja tidak nyaman, tapi bagi mereka dengan adanya fasilitas yang lengkap dan bisa untuk memenuhi pekerjaannya sudah bisa dikatakan nyaman untuk mereka. Dan apalagi di sana juga disediakan tempat-tempat untuk indoornya juga dipenuhi dengan AC seperti itu. Tetapi kan karena sebuah pabrik yang memerlukan outdoor lebih banyak, jadi pada indoor sendiri jarang digunakan. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari filosofi akar yang dijadikan kita sebagai pondasi. Yang kedua yaitu batang. Batang dapat diartikan sebagai sebuah bangunan yang berdiri di atas fondasi. Filosofi yang menjelaskan mengapa batang dianggap sebagai bangunan karena batang berdiri dengan kuat di atas akar. Sehingga seperti layaknya sebuah bangunan yang mencakup banyak hal, di sini ada beberapa bagian pada bangunan yang disingkat dengan magic. Yang pertama yaitu meaning, artinya makna pekerjaan bagi setiap karyawan bukan hanya untuk mendapatkan gaji atau bekerja saja, tetapi bagaimana ia bekerja dengan baik. Seseorang yang mengerti arti meaning dalam bekerja, ia akan mampu menghargai pekerjaannya. Pada PT Suburwangi Sentosa, semua karyawan yang bekerja di sana diberi pengertian bahwa bekerja bukan hanya untuk mendapatkan gaji, namun juga pada proses saat mereka melakukan pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan mampu bekerja dengan baik dan belajar dari kesalahan agar kedepannya mereka mampu berkembang dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu appreciation, artinya pujian atau apresiasi. Ketika seseorang karyawan dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari pimpinannya atas pekerjaannya, ini juga akan mempengaruhi motivasi karyawan. Pada PT Suburwangi Sentosa, setiap karyawan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, selain mendapatkan hasil yang maksimal, juga mendapatkan apresiasi dari perusahaan. Apresiasi tersebut bertujuan untuk mendorong karyawan lebih berkembang ke depannya dalam melaksanakan tugasnya, sehingga karyawan dapat semangat dalam bekerja. Yang ketiga yaitu growth, artinya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Karyawan akan termotivasi ketika ia memiliki keinginan untuk tumbuh dan berkembang. Belajar dari hal-hal baru, tidak hanya berada di tempat yang sama, tetapi juga harus selangkah lebih tinggi dari apa yang sudah dicapai saat ini. Pada PT Suburwangi Sentosa memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk mengeksplorasi diri mereka melalui pelatihan atau gathering. Dengan begitu, para karyawan mendapatkan motivasi untuk semakin berkembang dan mendapatkan serta belajar hal-hal baru melalui kegiatan tersebut, sehingga mereka menerapkannya pada saat mereka melaksanakan tugas atau pekerjaannya di perusahaan. Independen adalah kebebasan berkreasi dan memiliki ide. Semakin tinggi level seseorang, maka semakin tinggi pikiran atau kreasi seseorang tersebut. Maka diperlukan kebebasan untuk membuat karyawan termotivasi dan dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik atau mempunyai skill yang lebih baik lagi. Seperti contohnya di PT Suburwangi Sentosa. Di sana karyawan dapat mencurahkan ide di saat ada sesuatu masalah, atau karyawan di sana bisa membantu manajer untuk memberikan ide atau solusi tentang masalah yang dihadapi perusahaan, dan karyawan di sana diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam produk-produk terbaru di perusahaan tersebut. Hubungan yang erat antara rekan kerja, atasan, dan bawahan. Hubungan erat ini yaitu untuk menumbuhkan
rasa loyalitas yang tinggi antara karyawan terhadap perusahaan sehingga karyawan tidak memiliki pikiran atau tidak ingin berpindah ke lain perusahaan. Di PT Superwangi Sentosa sendiri, hubungan yang erat antara atasan dan bawahan terjalin dikarenakan banyak fasilitas yang diberikan untuk kenyamanan para karyawan di PT Superwangi Sentosa, sehingga ikatan kuat antara atasan dan bawahan terjalin.